Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lugi, Ripal, Fajar, dan Irfan. Kami di sini akan menjelaskan tentang proses pengiriman data OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerja sama dengan sistem ataupun produk. Lapisan ke-1 ada physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi dengan secara langsung melalui media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Contoh protokol yang ada pada physical layer adalah: protokol pertama adalah Ethernet. Ethernet adalah perangkat yang menggunakan koneksi Ethernet memanfaatkan jenis kabel tertentu untuk terhubung, mengirim dan menerima data dengan perangkat jaringan lainnya, serta untuk mendapatkan akses ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Fungsi internet terdapat pada LAN, di mana menghubungkan komputer pada satu area. Yang kedua ada IEEE. Tugas pokok IEEE adalah meningkatkan kualitas dari produk. Produk tersebut adalah produk elektronik yang nantinya akan sangat berguna pada masyarakat. Yang kedua ada data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logical link control. Contoh protokol yang ada pada data link layer adalah MAC. MAC address berfungsi untuk mengidentifikasi perangkat keras alfanumerik untuk perangkat yang terhubung ke internet. Dengan kata lain, fungsi MAC address adalah untuk mengetahui identitas perangkat yang sedang digunakan. Yang ketiga ada network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internetworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Contoh protokol yang ada pada network layer adalah routing. Fungsi routing adalah menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirimkan paket data. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat yang kita gunakan. Transport layer, lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Contoh protokol yang berada pada transport layer adalah TCP. TCP adalah standar komunikasi yang memungkinkan program, aplikasi, dan perangkat komputer dapat bertukar informasi melalui jaringan TCP.
dirancang untuk mengirimkan data atau informasi dan memastikannya terkirim lewat jaringan. Bisa dibilang transmission atau control protokol ini adalah inti dari sebuah internet protokol. Selanjutnya adalah UDP. UDP memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Bisa diandalkan untuk bertukar data. Pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. Session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah SMB. SMB adalah protokol jaringan yang digunakan oleh komputer berbasis Windows yang memungkinkan sistem dalam jaringan yang sama untuk berbagi file. Adapun fungsi SMB, Server Message Block, adalah memungkinkan komputer yang terhubung ke jaringan atau domain yang sama untuk mengakses file dari komputer lokal lain semudah mereka berada di hard drive lokal komputer. Selanjutnya adalah RTP. RTP adalah protokol yang dibuat untuk mengkompensasi jitter dan desequencing yang terjadi pada jaringan IP. RTP dapat digunakan untuk beberapa macam data stream yang real-time, seperti data suara dan data video dalam layanan jaringan multicast atau unicast. Presentation layer ke-6 ini bertugas untuk menyiapkan data untuk application layer dan memerintahkan bagaimana dua perangkat harus mengenkripsi, mengompres, dan membandingkan data, sehingga data yang dikirim dapat diterima dengan benar nantinya dan dapat dikonsumsi oleh user. Pada layer ini terdapat protokol yang bernama MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension, terus SSL atau Secure Socket Layer, dan TLS atau Transport Layer Security. Application layer ini adalah satu-satunya layer yang berinteraksi langsung dengan user dan menyediakan protokol yang memungkinkan software atau aplikasi mengirim dan menerima informasi kepada user. Beberapa contoh protokol application layer adalah Hypertext Transfer Protocol, HTTP, File Transfer, FTP, PostOffice Protocol, POP, Simple Mail Transfer Protocol, SMTP, dan Domain Name System DNS. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.